tentang perjalanan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Eka Ayu Utami dari Lembaga Citra Jelita, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi perawatan rambut dan kulit kepala atau creambath. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu creambath? Creambath adalah suatu tindakan perawatan rambut dan kulit kepala dengan cara mengurut atau memijat dengan melakukan teknik pengurutan yang sudah ditetapkan dengan serta menggunakan kosmetik berupa krim kolesterol yang diaplikasi pada rambut sesuai dengan jenis kondisi kulit kepala dan rambut. Nah, teman-teman, tujuan dari creambath ini apa sih? Tujuan dari creambath ini yang pertama, dapat membersihkan kulit kepala dan rambut. Yang kedua, dapat menutrisi kulit kepala dan rambut. Yang ketiga, dapat mengurangi kerontokan. Yang keempat, dapat menghilangkan ketombe. Dan yang kelima, dapat melancarkan peredaran darah. Nah, perawatan creambath ini dalam 1 bulan boleh dilakukan berapa kali sih? Nah, perawatan creambath ini dalam 1 bulan boleh dilakukan 2-3 kali perawatan creambath. Nah, itu saja teman-teman penjelasan saya tentang apa itu creambath dan tujuannya. Dan selanjutnya, mari kita lanjut ke langkah-langkah kerja creambath. Nah, apa saja sih yang perlu disiapkan alat bahan kosmetik untuk creambath? Yuk kita lihat apa saja yang disiapkan alat bahan dan kosmetiknya. Alat yang perlu disiapkan ada sisir garpu guna untuk menataskan rambut, ada sisir sikat guna untuk membersihkan debu dan kotoran pada rambut, ada sisir ekor guna untuk membagi rambut, ada sisir besar guna untuk merapikan atau meratakan krim pada proses creambath, jepit bergerigi guna untuk menjepit rambut, mangkok kecil guna untuk menaruh krim kolesterol, baskom guna untuk menaruh air hangat, steamer guna untuk penguapan rambut klien. Bahan yang perlu disiapkan ada handuk besar untuk menutup tubuh, ada kip untuk melindungi tubuh dari air, ada handuk kecil untuk membungkus rambut setelah keramas, ada kamisol atau kemben untuk menutupi bagian tubuh, ada bandana untuk melindungi telinga dari penguapan steamer agar tidak panas, ada waslap untuk mengelap punggung setelah dimasas, ada kapas untuk mengoleskan hair tonic pada kulit kepala. Kosmetik yang perlu disiapkan ada shampoo. Shampoo berfungsi untuk membersihkan rambut dari kotoran dan debu yang menempel pada rambut dan kulit kepala. Ada conditioner. Conditioner bersifat asam yang mengandung water in oil yang berfungsi melembabkan dan melembutkan rambut. Ada krim kolesterol atau krim creambath yang berfungsi dapat melembabkan rambut dan menutrisi rambut. Ada krim massage yang berfungsi untuk memudahkan pengurutan punggung pada klien. Ada hair tonic berfungsi untuk memperkuat akar rambut. Selanjutnya, proses langkah-langkah kerja creambath. Persilahkan klien duduk, lalu pasangkan handuk besar, kip, dan handuk kecil.
Kemudian, sisir rambut klien menggunakan sisir garpu dan sisir sikat hingga bersih ya teman-teman. Setelah itu, kita diagnosa kondisi kulit kepala dan rambut klien guna menentukan shampoo yang akan diaplikasikan. Lalu kita arahkan klien menuju ke washbag. Cuci rambut klien dengan sampo hingga bersih ya teman-teman. Setelah selesai mencuci rambut klien, bungkus rambut klien dengan handuk kecil ya teman-teman. Lalu lepaskan kip dari tubuh klien, lalu kita lipat dengan rapi ya teman-teman. Setelah itu, persilahkan klien untuk mengganti baju dengan kamisol atau kemben. Jika sudah selesai mengganti baju, bawa klien menuju tempat duduk untuk treatment selanjutnya. Saat rambut klien masih dalam keadaan terbungkus handuk, kita lakukan pengeringan dengan cara menekan-nekan handuk pada kepala klien supaya air tidak menetes ke lantai atau disebut towel dry. Kemudian sisir rambut klien dari bawah lalu ke atas menggunakan sisir garpu, tujuannya supaya rambut tidak kusut ya teman-teman. Lalu belah rambut menjadi dua bagian, dari arah depan tarik ke belakang menggunakan sisir ekor. Usahakan lurus ya teman-teman. Setelah itu, parting atau bagi rambut menjadi 4 bagian secara horizontal, lalu jepit dengan jepit bergerigi tiap per blocking rambut. Seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah kerja krimbat, siapkan alat, bahan, dan kosmetik dalam troli. Usahakan berada di sebelah kanan kita ya teman-teman, karena kita bekerja dengan tangan kanan. Kemudian oleskan krim pada garis rambut menggunakan ujung jari dari arah depan ke puncak kepala dengan teknik effleurette atau mengusap. Tujuannya untuk memperbaiki fungsi kulit kepala. Lalu lakukan gerakan petrisek atau menekan dari arah depan ke puncak kepala ya teman-teman. Lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk menghilangkan tumpukan lemak pada kulit kepala dan memisahkan zat-zat yang tidak terpakai. Lakukan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, gerakan vibration atau menggetarkan. Tujuannya untuk merangsang urat syaraf. Lakukan seperti ini ya teman-teman. Dan gerakan yang terakhir adalah tapotik atau mengetuk. Lakukan gerakan ini dengan menggunakan jari tengah dan telunjuk, diketuk-ketuk di setiap garis belahan rambut. Lakukan seperti ini ya teman-teman. Tujuannya untuk mengumpulkan urat-urat darah. Lalu lepaskan jepit berblocking rambut. Ambil rambut dengan menggunakan sisir ekor dengan jarak sekitar 2 cm dari garis belahan rambut sebelumnya. Oleskan krim kolesterol, lalu ulangi gerakan pengurutan sesuai dengan yang kita lakukan sebelumnya hingga selesai ya teman-teman. Setelah itu, selesai satu blocking rambut, kita lakukan ke blockingan sebelah kiri dengan teknik yang sama ya teman-teman. Lakukan seperti ini ya teman-teman. Untuk blocking rambut bagian belakang, pengambilan rambut dipusarkan di bagian atas telinga. Gunakan sisir ekor ya teman-teman. Lakukan teknik yang sama seperti sebelumnya dengan mengoleskan krim kolesterol.
dengan gerakan effleurette, pétrissé, vibration, dan tapotek. Begitupun blocking rambut bagian sebelah kiri. Lakukan seperti ini ya teman-teman hingga selesai. Setelah selesai pengurutan per blocking rambut, sisir rambut ke arah belakang menggunakan sisir besar. Lalu lakukan gerakan pétrissé atau menekan secara menyeluruh ke kepala klien. Jika sudah selesai, lakukan gerakan tapotek ke setiap belahan rambut secara menyeluruh. Lalu ratakan krim kolesterol secara menyeluruh, sisir rambut dan jepit rambut dengan rapi. Buka handuk klien yang menutupi tubuh, oleskan krim massage secara merata dengan gerakan effleurette, pétrissé, vibration, dan tapotek hingga selesai. Lalu siapkan air hangat dalam baskom dan wastafel. Bersihkan sisa krim massage pada punggung klien hingga bersih. Lalu tutup kembali tubuh klien dengan handuk. Pasangkan bandana sebisa mungkin menutupi telinga dan rambut yang sebagian masih berantakan. Guna bandana untuk menutupi telinga agar tidak merasa panas saat penguapan atau steamer. Siapkan steamer dan isi tabung steamer dengan air mineral secukupnya. Atur posisi steamer dengan mengatur tuas tiang steamer sesuai posisi klien. Lalu colokkan pada stop kontak, nyalakan tombol on off pada steamer yang berwarna oranye dan merah. Lalu putar tombol steamer selama kurang lebih 10-15 menit. Jika tidak ada steamer, gantikan dengan cara hot towel atau handuk panas dengan menyiapkan air panas dalam baskom dan handuk kecil, lalu celupkan handuk dalam baskom, kemudian putar handuk sisi kanan dan sisi kiri secara berlawanan. Maka supaya tangan kita tidak merasa panas saat memeras handuk, silangkan handuk, kemudian putar secara perlahan-lahan agar handuk terasa apuh atau airnya sudah tidak menetes. Kemudian pasangkan handuk ke kepala klien secara rapi. Ulangi hot towel sebanyak 2-5 kali ganti handuk. Setelah di hot towel atau setelah di steamer, diamkan rambut klien hingga dingin kurang lebih 3-5 menit. Seketika sudah dipasangkan lagi kip dan handuk kecil. Lalu bilas rambut klien dengan air hangat hingga bersih dan terasa kesat rambut klien. Lalu oleskan conditioner secukupnya pada batang rambut, jangan sampai mengenai kulit kepala ya teman-teman, karena dapat menimbulkan ketombe. Dan diamkan conditioner selama 3 menit. Dan bilas rambut dengan menggunakan air dingin yang bertujuan untuk menutup pori-pori kulit kepala. Jika sudah bersih dalam pembilasan rambut,
Pastikan terasa kesat dan tidak ada lagi busa ya teman-teman. Lalu bungkus rambut dengan handuk kecil secara rapi. Persilahkan klien duduk kembali. Lalu lepaskan kip pada tubuh klien dan lipat kip secara rapi. Dan keringkan rambut klien dengan cara towel tray. Lepas handuk, lipat secara rapi. Sisir rambut klien dengan menggunakan sisir garpu supaya agar rambut tidak kusut ya teman-teman. Ambil bagian rambut dengan sisir ekor, lalu tuangkan hair tonic pada kapas. Oleskan kapas ke setiap belahan rambut dengan cara agak menekan dan dioleskan ke kulit kepala klien. Setelah itu sisir rambut klien dengan rapi ya teman-teman. Nah, selesai sudah rangkaian treatment rembat kita kali ini ya teman-teman, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat mencoba teman-teman. Salam TSMP, tangguh, semangat, menyenangkan, profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sana pilih masa depanmu.